pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang teori review on flow measurement. Nah, di sini saya Ananda Aisyah Rimbawa dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Nah, jadi topik pembahasan kita pada kali ini, yang pertama itu ada definisi. Dari definisi inilah kita bisa tahu apa sih dari fluid measurement itu. Nah, yang kedua itu ada metering gas flow. Nah, di metering gas flow ini kita bisa tahu metode apa saja yang digunakan untuk mengukur aliran fluida itu. Yang ketiga, ada perfect gas law. Di perfect gas law ini memberitahu ke kalian tentang formulanya. Terus yang kedua itu tentang hukum Boyle, dan yang ketiga itu hukum Charles. Yang keempat itu ada gas density. Gimana sih caranya kita bisa tahu berapa densitas si gas itu? Dan yang kelima ada gas pressure. Di gas pressure ini kita juga bisa tahu bagaimana rumusnya tentang gas pressure itu. Kita lanjut ke definisi. Flow measurement. Flow meter is a device used to measure the flow rate or quantity of a gas or liquid moving through a pipe. Jadi, flow meter itu adalah suatu peralatan yang digunakan untuk mengukur laju alir atau jumlah dari gas atau liquid yang mengalir pada suatu pipa. Flow meter consists of a primary device, transducer, and transmitter. Oh, jadi di flow meter ini dia terdiri dari dua perangkat utama, guys. Yang pertama itu transducer. Transducer itu alat yang digunakan untuk mendeteksi si fluidanya. Dan yang kedua itu ada transmitter. Nah, di transmitter inilah setelah dideteksi ada fluida nih. Nah, diubah tuh menjadi sinyal standar. Nah, type of fluid flow metering are. Nah, di sini ada macam-macam tipe dari pengukuran aliran fluidanya itu. Yang pertama itu ada positive displacement flow meter. Yang kedua ada differential pressure flow meter. Yang ketiga ada thermal flow meters. Yang keempat ada Coriolis flow meter. Yang selanjutnya ada mass flow meter dan ada open channel flow meter. Nah, di sini ada rumus keseluruhan dari flow measurement, yaitu Q sama dengan A dikali V. Di mana Q itu flow rate-nya, laju alirnya. A-nya itu ada area of a pipe. Dan V itu velocity of fluid. Selanjutnya ada positive displacement. The positive displacement flow meter measures process fluid flow by precision fitted rotors as flow measuring elements. It is also known as a volumetric flow meter. Jadi pengukur aliran perpindahan positif ini menggunakan rotor yang dipasang secara presisi sebagai elemen pengukur aliran. Nah, metode ini juga dikenal sebagai volumetric flow meter. The number of rotation of the rotor is counted by an integral electronic pulse transmitter and it is converted to volume and flow rate. Jadi, banyaknya putaran yang dihasilkan oleh rotor itu dihitung oleh pemancar pulsa elektronik, ya kan? Dan diubah menjadi volume dan laju aliran yang sebanding dengan jumlahnya. This type of flow meter may be used for non-abrasive fluids such as heating oil, lubricating oil, polymer, additive, animal, and vegetable fat. Nah, jenis pengukuran ini dapat digunakan untuk cairan yang non-abrasif seperti minyak pemanas, minyak pelumas, aditif polimer, lemak hewani, dan lemak tumbuhan. Seperti itu. Accuracy may be up to 0.1% of full rate with a turn down of 70 to 1 or more. Jadi, akurasi yang digunakan ini bisa mencapai 0,1% dari tarif penuhnya, dari skala penuhnya. Dengan turn down itu sekitar 70/1 atau lebih. Piston flow meter are of single and multiple piston types. The piston displaces fluid in the same way that a steering operates. Is piston displacement captured the same amount of fluid. Jadi, pengukur aliran tunggal ini dia ada dua tipe, ada dengan menggunakan satu piston dan banyak piston. Piston ini menggantikan fluida di cara yang sama seperti jarum suntik. Beroperasi pada setiap perpindahan menangkap cairan dengan jumlah yang sama.
Nah, kalau yang ini itu tipe gear flow meter. Gear flow meter use two round gears that are mounted in the overlapping compartment. In the measure fluid is trapped in the voids of the gear teeth and transport from the inlet port to the outlet ports as the fluid flow cause the gears to rotate. Jadi dengan menggunakan gear flow meter ini, dia menggunakan dua buah roda gigi bulat yang dipasang. Nah, secara tumpang tindih. Jadi ini yang bawah dan ini yang atas, tumpang tindih. Nah, cairan itu terperangkap pada lubang di antara celahnya si lubang gigi itu, guys. Nah, dari mulai inlet, cairan diangkut masuk ke celah-celah lubang dan masuk ke outlet. Selanjutnya ada differential pressure flow meters. The differential pressure flow meters measures volume flow in gas, fluid, and stream. Jadi, pengukur aliran dengan perbedaan tekanan ini, dia digunakan untuk mengukur aliran di dalam gas, cairan, maupun uap. They are particularly used in situations where high pressure, high temperature, or a large diameter play a role. They are mainly found in the chemical oil, gas, and power industry. Nah, mereka secara khusus digunakan di dalam situasi dengan tekanan tinggi, terus suhunya tinggi juga, atau di pipa dengan berdiameter besar, ya kan? Terutama di industri kimia, industri minyak, industri gas, dan power plant listrik. Differential pressure flow meter use Bernoulli's equation to measure the flow of fluid in the pipe. Differential pressure flow meter ini menggunakan persamaan Bernoulli untuk mengukur aliran di dalam pipanya. Differential pressure flow meter inferentially measure the flow of fluid, gas, and vapor such as water, cryogenic liquids, chemicals, air, industrial gases, and steam. Jadi, differential pressure flow meter ini pengukur aliran secara inferensial, mengukur aliran cairan, uap, gas, atau cairan karsinogenik, bahan kimia di industri ataupun gas dan uap. Yang selanjutnya ada thermal flow meters. Ini gambar thermal flow meternya, guys. Penampakannya, dan di sini ada probe-nya. Ini probe pipa yang dari aluminium ini. Dan di sini ada sensor temperaturnya yang pendek, dan yang panjang ini sensor dari flow-nya. Di sini ada beberapa keuntungan menggunakan thermal flow meters. Thermal flow meters have no moving parts, which are reduced maintenance and permit the use in demanding application area, included the saturated gas. Pengukuran aliran thermal ini tidak bergerak, sehingga tidak mengurangi perizinan dan penggunaannya menurut area kerjanya, dan termasuk jenis gasnya juga. They do not require temperature or pressure correction, which means there is no additional expense for purchasing and installing other equipment. Jadi, mereka tidak memerlukan koreksi suhu atau tekanan, yang berarti tidak ada biaya tambahan untuk membeli pemasangan peralatan lain. Thermal flow meters provide excellent accuracy and repeatability over a wide range of flow rates. Jadi, pengukuran aliran thermal ini memberikan akurasi dan pengulangan yang sangat baik pada tingkatan aliran si fluidanya. Thermal flow meters can measure flow in a large pipe. Jadi, thermal flow meter ini juga bisa untuk mengukur aliran pada pipa yang besar. Nah, selanjutnya ada Coriolis flow meter, guys. Nah, the most common type of unit include a U-shaped flow tube, a sensor assembly, and electronics unit. Jadi, flow meter ini memiliki sistem kerja, yaitu prinsip Coriolis, yang bisa diartikan jika cairan yang melewati pipa berbentuk U dalam kecepatan tertentu akan menghasilkan suatu gaya atau getaran pada pipa U tersebut. Semakin cepat aliran akan melewatinya, maka semakin banyak juga gaya yang dihasilkan, atau getarannya juga semakin banyak yang dihasilkan.
Gaya atau getaran yang dihasilkan kemudian menggerakkan pipa U, menyentuh kedua sensor elektrodinamik secara bergantian. Gerakan ini akan menghasilkan sinyal yang akan dikonversikan menjadi jumlah aliran atau flow. Khusus untuk flowmeter ini, alat ini dapat menentukan jumlah aliran dengan satuan berat atau massa dengan menentukan suhu dan densitas material yang diukur. Karena pada Coriolis ini itu berlaku hukum massa sama dengan volume dikali density. Untuk Coriolis sendiri memiliki kelebihan. Yang pertama, untuk mengukur benda cair dan gas. Yang kedua, dilengkapi pengukur density dan temperatur. Yang ketiga, keakuratannya tinggi. Dan yang keempat, itu dapat mengukur berat atau massanya juga. Tapi, Coriolis juga punya kekurangan, guys. Yang pertama itu, tidak dapat digunakan untuk mengukur aliran benda padat. Dan yang kedua, dia hanya bisa untuk aliran berdiameter kecil. Nah, yang selanjutnya ada mass flow meter. Secara umum, mass flow meter memiliki persamaan M sama dengan K dikali Q per Cp dikali T1 min T2, di mana M sendiri itu merupakan mass flow. T1 min T2 itu merupakan selisih temperaturnya. K itu adalah koefisiensi meter, Q yaitu electric heat rate, dan Cp itu specific heat of fluid. Nah, yang pertama, ada often used for regulation of low gas flow. Jadi, mass flow ini biasa digunakan untuk mengukur aliran yang rendah kecepatannya. They operate either by introducing a known amount of heat into the following stream and measuring an associated temperature change, or by maintaining a probe at a constant temperature and measuring the energy required to do so. Mereka beroperasi baik dengan memasukkan sejumlah panas yang diketahui ke dalam aliran yang mengukur dan mengukur perubahan suhu yang terkait, atau dengan mempertahankan probe pada suhu konstan dan mengukur energi yang diperlukan untuk melakukannya. The component of a basic thermal mass flow meter include two temperature sensor and electric heater between them. Jadi, komponen pengukur aliran massa thermal dasar mencangkup dua sensor suhu dan pemanas listrik di antara keduanya. The heater can protrude into the fluid stream or can be external to the pipe. Pemanas dapat menonjol ke dalam aliran fluida atau dapat menjadi bagian luar pipa. Selanjutnya ada open channel flow meter, guys. Open channel flow meter usually used in an open system flow and usually the flow is due to the force of gravity. Jadi, open channel flow meter biasanya digunakan pada aliran sistem terbuka dan biasanya aliran tersebut disebabkan oleh gaya gravitasi. Open channel flow meter work to calculate the flow velocity and surface height which is calculated against the cross-sectional area of the channel. Open channel flow meter berfungsi untuk menghitung kecepatan aliran dan tinggi permukaan yang akan dihitung luas penampang salurannya, guys. Open channel flow meter is a combination of two types of height and speed. Height is combined ultrasonic level or radar level, and speed is combined magnetic flow sensor or ultrasonic flow sensor. Jadi, pengukur aliran sistem terbuka ini adalah kombinasi dari dua jenis sensor, di mana ada sensor tinggi yang terdiri dari ultrasonic level dan atau radar level dan kecepatan, yaitu sensor aliran magnetik atau ultrasonik. Selanjutnya, kita masuk ke perfect gas law. Generalization containing both Boyle's law and Charles' law as special case. Di sini ada grafiknya, guys. Di mana persamaan umumnya yaitu PV sama dengan nRT.
Jadi, gas ideal itu didefinisikan sebagai gas di mana semua tumbukan antara atom-atom atau molekul bersifat elastis, sempurna, dan di mana tidak ada gaya tarik antar molekul. Seseorang dapat memvisualisasikan sebagai kumpulan bola keras dan sempurna di mana tidak ada gaya antar molekulnya. Nah, tetapi sebaliknya, dia juga tidak berinteraksi nih antara si bola satu dengan bola yang lain. Di dalam gas semacam itu, semua energi internal berbentuk energi kinetik, dan setiap pertumbuhan energi internal itu disertai dengan perubahan suhu. Gas ideal itu dicirikan dengan 3 variabel, yaitu P atau pressure, V sebagai volume, dan T sebagai temperatur. Hubungan di antara mereka dapat disimpulkan sebagai teori kinetik dan absolut. Nah, Boyle's Law, also called Mariott's Law, a relation concerning the compression and expansion of a gas at constant temperature. Jadi, hukum Boyle atau yang biasa sering disebut sebagai hukum Mariotte itu hubungan antara kompresi dan ekspansi gas pada saat temperatur konstan. Seperti ini contohnya, guys. Jadi, di sini ada 2 kasus. Dengan temperatur yang sama-sama di 300. Nah, untuk yang sebelah kiri, ini volumenya di 4. Maka pressure-nya 1,0. Nah, sedangkan yang sebelah kanan, itu pressure-nya volumenya 2, maka pressure-nya menjadi bertambah, jadi 2. Maka persamaan di hukum ini yaitu P1V1 sama dengan P2V2. Nah, Charles Law, a statement that the volume occupied a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature if the pressure remains constant. Nah, jadi hukum Charles itu membahas bahwa volume si satu gas itu bakal proporsional dengan temperaturnya, tetapi dengan satu syarat, tekanannya juga harus konstan. Maka, seperti ini contohnya. Hukumnya di Charles Law yang membahas yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kita masuk ke gas density. Definition. Density is defined as the mass per unit volume of a substance. Jadi, density itu diartikan sebagai massa dibagi dengan volume si substansnya. Since gas all occupy the same volume on a per mole basis, the density of a particular gas is independent on this molar mass. Karena semua gas menempati volume yang sama dengan basis per mol, massa jenis gas tertentu bergantung pada massa molar si gasnya itu, guys. A gas with a small molar mass will have a lower density than a gas with a large molar mass. Gas dengan massa molar yang kecil akan memiliki massa jenis yang lebih rendah daripada gas dengan massa molar yang lebih besar. Gas density are typically reported in gram per liter. Jadi, satuan yang biasa digunakan untuk gas density itu dalam satuan gram per liter. Gas density can be calculated from molar mass and molar volume. Jadi gas density ini juga bisa dihitung dari massa molar dan volume molarnya, guys. Nih, untuk rumusnya density sama dengan massa dibagi volume. Aku punya contoh soalnya, guys. What is the density of nitrogen gas at STP? Berapa sih densitas gas nitrogen pada kadar STP? Nah, di sini diketahui N2 itu sama dengan 28,02 gram per mol. Nah, 28,02 gram per mol ini sama dengan massa molekul relatif. Sedangkan diketahui dari tabel periodik unsur di kimia itu nitrogen memiliki massa atom relatif sebesar 14,007. Tadi kan yang kita punya itu gas nitrogen. Nitrogen mempunyai rumus molekul N2
Jadi nitrogen itu sendiri tersusun dari 2 atom nitrogen. Nah, tinggal kita kali 2 dikali 14,07 ini. Ya kan, hasilnya kita temukan 28,02. Di mana dalam keadaan STP diketahui 1 mol itu sama dengan 22,4 liter. Nah, yang ditanya sekarang density-nya berapa sih? Gitu. Ya udah, tinggal kita hitung, kita masukkan ke rumus. Rho sama dengan Mr dikali mol per volume. Mr itu massa molekul relatif yang sudah terjadi dari dua unsur tadi, si nitrogen, yaitu 28,02 gram per 1 mol dikali 1 mol per 22,4 liter. Udah, tinggal kita coret-coret 1 molnya, tinggal 28,02 gram dibagi 22,4 liter, sama dengan 1,25 gram per liter. Selanjutnya ada gas pressure. Gas pressure is caused when gas particle hits the walls of their container. The more often the particles hit the walls and the faster they are moving when they do this, the higher pressure. Jadi, tekanan gas terjadi ketika partikel gas menghantam dinding-dinding wadahnya. Jadi, jika kita punya suatu gas, maka nggak kelihatan nih guys, gas itu bergerak bebas. Nah, di dalam ruangan ini aja, gas itu dia mengarah ke segala arah, menekan semua. Jadi, sifat gas itu kan memenuhi ruangan. Semakin sering partikel menabrak dinding, semakin cepat juga mereka bergerak saat melakukan ini. Maka, hal itulah yang menghasilkan semakin tinggi tekanannya, guys. Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Keep fighting and do the best to get this satisfying result. Bye, Aisyah.